من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wasyukur lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat kesempatan dan kesehatan yang mana kita gunakan untuk kita menuntut ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang sampai hari kiamat. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala pada rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 21. Pada malam Ahad yang lalu sudah kita menjelaskan tentang najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor. Kemarin apabila dibawa sembahyang kada sah, dan najisnya najis yang tidak dimaafkan. Ini sambungannya, bahagian najis itu terbagi kepada berapa dan bagaimana cara menghilangkan najis itu bila ada di tubuh kita, pakaian kita atau tempat-tempat yang di sekitar kita. Nah, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Najis terbagi 3 dan cara menghilangkan najis. Nomor 1 ada ngarannya najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini apa? Yaitu najis yang berat. Nah, jadi najis mughalladhah itu artinya najis yang berat. Contohnya apa? Seperti kotoran itu tahilah, atau air liur, atau peluh dari anjing atau babi. Nah, jadi 2 macam binatang itu sudah ditetapkan dalam agama kita najis berat, najis mughalladhah. Anjing itu seekongan itu najis mughalladhah, baik itu tahinya atau banyu liurnya, paluhnya, seberapa aneh yang ada di batang tubuhnya itu. Nah, babi itu juga, liur babi, peluh babi, kotoran babi, kamih babi, dagingnya, bulunya, tulangnya, otaknya. Nah, jadi itu najis mughalladhah. Baik inya masih hidup ataupun sudah mati. Anjing lawan babi itu. Nah, atau binatang yang terlahir dari salah satu dari keduanya. Walaupun yang lahir itu misalnya jenisnya lain. Contoh misalnya anjing sekalinya baranak ayam. Nah, ayam itu biar najis mughaladzah tuh.
Kenapa? Karena mamanya bang anjing, mamanya bang najis mughalazah, jadi anaknya tuh najis mughalazah juga, najis berat juga. Nah anjing itu kada kawa am dikonsumsi. Amonnya ayam lah, ayam itu kada kawa am dikonsumsi. Kenapa? Inya najis mughalazah. Kenapa? Mamanya anjing beranak ayam. Nah, atau misalnya babi sekalinya beranak kelinci. Kan kelinci itu kan asalnya halal kalau sekalinya nya lahir dari babi. Nah, mungkin kelinci kan kawin lawan babi, pas babinya hamil, tuh anaknya kelinci. Nah, kelinci ini tuh kalau mamanya itu babi, maka kelinci itu najis mughalazah juga. Atau misalnya anjing lawan babi nih kawin, sekalinya keluarnya apa? Kadidapang keluarnya manusia lah. Kucing tuh kada kau dikonsumsi, ya Allah nyata. Misalnya binatang, ya kucing, contohnya kucing tuh najis mughalazah. Amunnya anjing lawan babi nih kawin, lalu anaknya kucing, nah kucing itu najis mughalazah. Mamanya bang, abahnya bang, apalagi keduanya kan mama abahnya nih. Itu misalnya ialah binatang yang terlahir dari salah satu dari keduanya. Nah, jadi misalnya kucing nang mamanya babi atau mamanya anjing kah? Kucing itu liurnya najis mughalazah, tahinya najis mughalazah. Nah, kayak apa cara menghilangkan najis mughalazah nih? Misalnya tahi babi kah atau tahi anjing kah? Kita nih kada dapang bagadohan babi, bagadohan anjing kada dapang. Cuman kalau misalnya ada anjing yang berkeliaran tuh lah, sekalinya inya umpat singgah di pelatar kita, maka imbah basah awaknya nih, maka pelatar kita tuh basah juga. Nah, basah yang bekas awaknya tuh menempel di pelatar kita. Nah tuh najis mughalazah. Kayak apa caranya? Nah ini caranya. Ulun, nah kena lah kita baca dulu. Cara menghilangkan najis mughalazah itu, yaitu hilangkan dulu benda najisnya. Misalnya benda najisnya anggaplah tahinya. Misalnya ada tetamu tahi anjing di pelatar, di kan nyambet ambit atau teras, tahi anjing nih. Kenapa jadi tahu tahi anjing? Kita melihat tadi anjing situ duduk situ, saya berak. Nah, buangi dulu, membuanginya pakai tangan. Cari sabut ke apakah? Jangan pakai tangan. Kelaras pisang kah? Nah, buangi dulu yang tahinya itu, bendanya itu. Nah, dengan air. Nah, dengan air. Lalu dengan sabut dulu ya kalau embah itu kada hilang ya, masih ada lagi bekas-bekasnya itu dengan air dengan air dulu supaya menghilangkan nang bendanya tuh. Nah batu pulang, lalu basuh dengan 7 kali basuhan. Misalnya basuh itu bisa jadi simbur ya lah, dengan 7 kali simbur. Nah 1 kali dengan air tanah, air yang bercampur tanah, dan 6 kali dengan air mutlak. Nah jadi 7 kali lah. Kan sudah tadi lantainya itu sudah kita buangin dah tahinya, cuman najisnya tuh masih ada, apalagi najis mughalazah kan bendanya kan ada lagi. Nah supaya kita menghilangkannya itu kita simbur dengan 7 kali simbur. 1 kali air nang bercampur tanah, nang apabila aja nang air bercampur tanah nih bedahulu kah, pandangahan kah, atau panudian. Nah terserah aja bang lah, cuman yang bagusnya tuh air bercampur tanah ini bedahulu. Amun air bercampur tanah ini bedudi tetap riget, kenapa kas tanah hilang bang najisnya. Jadi misalnya anggaplah kami nyambet
cibong lah nang gasan cebok tuh nanya cibong. Ay ambil aja banyu secibong air mutlak bang di sumur kan, di sungai di keran kan. Buat di tanah itu baik tanah liat kah, tanah nang berdebu kah, aduk seapa aja tanahnya tuh asal karuh aja, banyunya tuh asal karuh aja lawan tanah. Tanah lah jangan kopi. Asalkan hirang ya harus tanah. Tapi tanahnya terserah aja, tanah nang liat kah, tanah nang berdebu kah. Jadi kita buat situ barang 2 sendok kah. Kita haruk. Nah, batu itu air bercampur tanah tuh kita simburakan di situ. Yang bekas nang najis nang tahi, bekas tahi, lampang sudah tahinya. Nah, itu hanya sekali tak. Sekalinya 7 kali roh deh. Nah, berarti 6 kali lagi. Ambil pulang air mutlak. Ini kan ada lagi bercampur tanah. Simbur pulang. Simbur 2 dah. Ambil pulang. Simbur pulang 3. Ambil simbur 4. Ambil simbur 5. Ambil simbur 6. Ambil simbur 7. 7 kali. Hanya hilang biar najisnya tuh. Amun sekali, 2 kali, 3 kali kan hilang lagi. Amunnya air yang bercampur tanah panangahan bang boleh juga. Jadi simbur dulu dengan air mutlak, simbur pulang dengan air mutlak, hanya dengan air tanah misalnya. Nomor 3 misalnya tanah, mau campur tanah deh. Tanah, air mutlak pulang, air mutlak pulang, air mutlak sampai 7 bisa juga kayak tak. Bisa juga penelitian air tanahnya 6 kali dengan air mutlak menyembur sebut terakhir air yang bercampur tanah bisa juga cuman riget jadi yang bagusnya tuh air yang bercampur tanah tuh pemulaan kan melatar kita nih kadang kalau diungkap papannya tuh, jadi kita harus nyembur di situ. Lain kayak ini misalnya nih contoh ada dampar nih di kamihe anjing. Nah, dan damparnya nih kawa kita angkat, kita bawa ke sungai, culup ke sungai. Nah, gutak di dalam banyu itu 6 kali gutak tuh sama dengan membasuh 6 kali basuhan. Tapi kena sekali dengan air yang bercampur tanah kita simbur. Air campur tanahnya berdulu lah. Nah, kita buangin bang sudah nang benda najisnya kami basahnya tadi. Tapi kan ada dampar nih kalau diangkat, kita angkat misalnya ke pinggir sungai. Nah jadi kita sudah siapkan air yang bercampur tanah, kita simbur dulu. Nah simbur dulu di tabing. Nah hanyar kita culup ke banyu, kita gutak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5 di banyu itu sama aja 6 kali basuh. Nah sekali tadi air bercampur tanah tadi. Nah hanya hilang, hanya tak angkat najisnya. Nah amun ambin kita pelatar kita tuh kan papannya kadang kalau diungkap nih tuh di sisi itu aja kita mananya ya lah. Nah amunnya bendanya halus kau aja kita culup ke sungai gutak 6 kali gutak itu kita simbur dengan air yang bercampur tanah baik pemulaan tadi atau yang terakhir. Nah itu baik najis dari anjing atau najis dari babi. Alhamdulillahnya kita nih kan didampang lah di kampung kita nih begadon anjing ada dijual ya Allah babi. Bila pian ketemu babi sunat dibunuh babi itu sunat dibunuh. Maksudnya pian ngapong lo timpas misalnya. Nah tuh berapa pahala. Tapi kalau anjing kada boleh kita membunuh anjing. Menawakin kada boleh. Walaupun dia najis kita buru-buru aja khusus gitu ya. Nah, lah kalau anjing kada boleh. Kita memberi makan anjing dapat pahala kita. Ada Allah kisah seorang pelacur bari. Gawenya melacur tapi nya melihat anjing kehausan, dia pacul sepatu botnya, dia cibuakan banyu di mana di sumur, lalu dikunungkannya ke anjing itu, lalu Allah terima amalnya itu bersedekah banyu ke anjing, lalu Allah ampuni dosanya yang melacur, dia masuk surga.
Nah, cuman melacurnya jangan dicontoh ya Allah, itu nang berbuat baiknya kepada anjing tuh. Nah, anjing kita beri makannya anjing dapat pahala kita. Cuman tanpa menyentuh. Tapi kalau babi itu sunat dibunuh. Karena di zaman kayak Nabi Isa itu masih hidup lah. Nabi Isa masih di langit. Sidin kena akhir zaman turun ke bumi, itu Nabi Isa kena membunuh anjing-anjing yang ada di anjing-anjing babi-babi lah, membunuh babi-babi yang ada di dunia ini. Banyak kena orang-orang Kristen masuk Islam. Nah jadi ada lagi kena zaman itu sate celeng ada. Orang nyebut bidua, babi itu bidua. Nggak ada lagi bakso babi ada lagi. Di zaman itu. Hati-hati pian bila perjalanan ke daerah Kalteng itu rumah-rumah makan, hati-hati kalau ada bidua, orang menjual bidua. Nah itu. Ulun pernah menggawi nang membasuh nang 7 kali itu. Kenapa? Sandal ulun hilang sebelah. Kan mungkin nih maling sebelah. Sekalinya ulun perhatikan pas malam berikutnya ada anjing berkeliaran. Kada ini ya berkeliaran di muka rumah tuh dah. Dulu lawas dah. Sekalinya ditemukan nang hilang ditemukan di belakang rumah sana berapa meter tuh. Nah kemungkinan tuh anjing nang membawa. Biasanya anjing tuh membawa pakai apa ya? Pakai gigit. Kan pakai tangan. Tangan anjing itu adalah itu kakinya, kayak yang 4 itu tangannya. Nah, biasanya pakai gigit. Nah, kemungkinan di sandal ulun dapat ulun bawa kemungkinan digigitnya tuh ada liurnya kan. Nah lalu ulun basuh 7 kali nang sandal ulun tadi nang dapat tadi kada rusak ada. 7 kali sekali dengan air yang dicampur nah artinya sojo tuh menggawi. Nah yang paling bagus basuhan yang pertama dengan air tanah. Nah ya Allah, 7 kali basuh tadi. Nang bagusnya basuhan pertama dengan air tanah. Namun terakhir boleh aja Pak. Kenapa jadi pertama kali supaya kita bersih himbahnya. Namun terakhir kan air bercampur tanah rigat ya pula. Walaupun hilang najisnya. Nah itu macam najis yang pertama namanya najis mughalladhah. Najis dari anjing dan babi. 2. Ada ngarannya najis mukhaffafah takhfif ringan. Najis mukhaffafah namanya. Apa itu najis mukhaffafah? Yaitu najis yang ringan. Ringan aja ini kan berat. Kalau anjing babi itu kan berat tadi. Saking beratnya 7 kali basuh. Nah, ini ringan aja. Contohnya seperti apa? Sebutin nih contohnya nih. Seperti air kencing atau banyu kami anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum memakan makanan yang lain dari susu ibunya. Sebutin itu aja contohnya lah najis mukhaffafah nih, yaitu banyu kami dari anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Yang anak laki-laki itu umurnya belum lagi 2 tahun, di bawah 2 tahun. Namun 2 tahun lewat daripada 2 tahun itu ada lagi mukhaffafah kena, mutawasitah kena. Nah kemudian ini nang dimakannya kada ada lain kecuali menyusu aja di susu mamanya. Nenek aja gawiannya nih, kada ada susu dot, kada ada susu dankau, kada ada susu kaleng, kada ada makan pisang, kada ada juga nyusu di susu mamanya aja.
semacam bakamihnya. Nah, kamihnya tuh kan ada banyak juga. Itu kamihnya tuh najis, tapi najis ringan, najis mukhaffafah namanya. Nah, itu kayak apa cara menghilangkannya? Nyaman aja. Nah, tenang. Cara menghilangkan najis mukhaffafah yaitu kamih kakanakan laki-laki nang umurnya belum 2 tahun dan kada makan apa-apa kecuali nya menyusu aja namanya. Nah, itu cara menghilangkan najisnya itu yaitu hilangkan najisnya dulu dengan kain, kemudian cukup dengan memercikkan air mutlak kepada tempat yang kena najis itu sampai merata. Contoh misalnya lah kekanakan tadi mungkin masih bayi kalau leh yang ngarannya leh laki-laki baik belum lagi umurnya 2 tahun belum makan apa-apa kecuali nyusu. Sakanya ini kami misalnya di karpet nih nah. Kami di karpet nih nah. Kada banyak juga, Bang. Kaminya ke kami karena kan kada banyak juga. Nah, ambil aja ambil tisu lalu kita hilangkan yang basahnya tuh. Nah, dengan tisu berapa puting tisu kah? Kita hilangkan, kita serap basahnya tuh dengan tisunya buang. Nah, itu kan nang najisnya tuh nah. Ambil banyu paling ini gini kada habis ya, ambil banyu. Nah, kita percikakan lagi merata. Nah, sampai merata kada banyak juga polaunya karena kan halus. Kada banyak juga kaminya. Nah, kita percikakan lagi merata. Sudah terangkat tuh najisnya. Sembayang di situ kada apa-apa lagi. Nah, Nabi kita pernah Sidin ini meimpu anak orang. Itu nah. Meimpu anak orang tuh laki-laki, jenis kelaminnya dan belum lagi umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali menyusu ya. Soalnya mah kami di pangkuan Nabi. Kaminya itu enggak ada banyak juga. Dipercikan nabinya nah, tapi sini nah dipercikan mungkin dibuangi sidin bahasanya dulu diserapkan kain yang lain. Nah, dipercikan sidin pakai banyu air mutlak namanya nih. Jangan air kopi lah. Nah, air mutlak nih, air semata-mata air. Percikan sidin ke kain sidin, betul sembayang sidin memakai kain itu sudah terangkat. Kalau misalnya pian nih suatu saat kena babine lalu anak misalnya anak lalakian ya nah sambil mempui anak deh pak kami sekalian kada sahabat memopoki kada sahabat memasangan popok kada sahabat memasangkan popok saya bakame abah di pangkuan abahnya deh. Nah, asal umur anak kita tuh belum 2 tahun, belum nyusu apa-apa, belum memakan apa-apa kecuali nyusu, laki-laki aja kelaminnya kada sering tapas kan tapi karena itu dipercikan aja dengan air sampai merata. Kada usah ditumpahi, basahnya dipercikan aja ambil, percikan gitu nah. Nah, karena kaminya tadi itu sudah terangkat najis. Karena ringan tadi. Mukhaffafah itu artinya ringan, saking ringannya gampang menghilangkannya itu. Nah, amunnya kakanakannya umur belum lagi 2 tahun, belum nyusu apa-apa, tapi jenis kelaminnya perempuan nah kada tuh. Itu kada mukhaffafah tuh. Kada ringan. Inya itu tadi najis mukhaffafah tuh kekanakan jenis kelamin laki-laki umurnya belum 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali nyusu aja, kamihnya itu dah. Itu najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya kayak itu. Nah, dipercikan air mutlak kepada tempat yang kena najis itu sampai merata. Sudah terangkat sudah najisnya. Kemudian macam yang ketiga ada ngarannya najis mutawassithah. Arti mutawassithah kan pertengahan. Artinya berat kada, ringan kada, pertengahan. Nah, mutawassithah. Contohnya apa? Banyak contohnya nih, banyak. Yaitu najis pertengahan adalah
seperti najis yang lain dari dua bahagi di atas. Pokoknya najis apa saja selain najis babi, anjing, dan kamih kakanak-kanang tadi. Itu apa aja najis, itu namanya najis mutawasitah. Kalau terbatas saya anu lah bahagiannya, contohnya banyak ya. Pokoknya selain najis anjing babi dan selain kamih kakanak-kanang belum umur 2 tahun belum menyusul tadi, nang laki-laki tadi, itu disebut dengan najis mutawasitah. Nah, kemudian pulang najis mutawasitah ini pulang terbagi dua pulang rinciannya. Najis mutawasitah ini terbagi pulang dua. Nah, pertama ngarannya najis ainiyah, artinya mutawasitah ainiyah ngarannya. Ain itu kan, ain itu artinya benda, ada bendanya. Kita melihat, nah ibarat mata kita melihat mencongol tahi ayam, nah itu kan ada bendanya tuh. Mencongol apa kamih kucing, nah itu kan ada bendanya. Ain itu artinya benda. Nah, najis ainiyah, nah namanya yaitu najis yang dapat dilihat bendanya, ikungnya, mencongol oleh panca indera. Panca indera itu seperti mata kita melihat atau hidung kita mencium bau hancingnya. Nah, akan rasanya kada perlu jopang dijilat lah. Seandainya dijilat tuh kerasaan kayak apa kali rasa kamih kucing terus saja bang. Ini seandainya aja. Nah rasanya, warnanya ada misalnya kuning misalnya, ya Allah, entah itu misalnya warnanya kuning misalnya, ya Allah, atau baunya ada bau hancing, bau tahi misalnya. Nah, seperti air kencing, air banyu kami, atau kotoran. Nah itu baik kotoran manusia atau kotoran binatang, tapi selain anjing babi lah, nang kayak kotoran kucing misalnya. Nah, dia ada di pelatar kita misalnya, atau kamih kucing misalnya ada di keset biasanya. Kenapa kalah bila kucing ini katuju kamih di kain-kain, di keset-keset. Nah, bina bau hancing nih. Nah, itu artinya kawa dideteksi menganunya tuh, bendanya tuh dengan panca indera kita. Misalnya hidung kita mencium bau kamih, atau kotoran itu ya tahi. Nah, ada misalnya bendanya gitu. Nah, kayak apa cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya ialah buang dulu benda najis itu, seperti dilap atau lainnya pakai tisu kah. Nang bendanya tuh dibuang dulu, lalu ditumpahi dengan air mutlak pada tempat yang kena najis hingga hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Ada juga yang mengatakan jadikan dia dulu nang ainiyah tuh, jadikan dulu statusnya jadi najis hukmiyah. Mungkin ada kena najis hukmiyah. Jadi kayak apa caranya kan kita nih bisa nih terjadi kita bisa anak kita anggaplah babinian kan. Kalau anak kita tuh babinian walaupun ini belum umur 2 tahun, itu ada mukhafafah, itu mutawasitah. Anak kita misalnya bahera bakamih di lantai, baik itu lantai keramik atau lantai ulin atau papan. Nah, zaman bahari kan ada popok nih. Amun sudah ada popoknya yang mana lo buang popoknya. Basuhi ini orang ini miskin misalnya, kadang-kadang popok misalnya. Anak kami di lantai, bahera di lantai, itu kan najisnya tuh najis mutawasitah ainiyah. Ya. Nah, caranya tuh misalnya anggaplah misalnya nih minta minjam setempat lah contohnya. Nah, kan kita nih masing-masing ada jauh isi tisu di rumah nih, ya Allah. Nah, contoh kamih dulu. Nah, jadi misalnya keramik nih, ini ada kamih nih, pulau ini kamih diserap ya dulu kamihnya ini. Nah ini diserap sampai hilang bendanya nih,
tisunya dibuang lah. Kalau dia anu lagi ya Allah, misalnya ada lagi pakai lagi misalnya puting tisu ya. Nah, lap sampai kering. Kita jadikan najis hukmiyah namanya. Nah, imbas sudah kering kan tidak lagi basah, itu kita anu aja ambil kain basah, kita basahi, hanya kita lap itu nah. Kita lap itu sudah terangkat sudah terangkat. Baik kita tumpahi dengan air misalnya bisa juga, tapi pacangan tadi sir pulang boleh aja anu aja kain aja kita basahi dengan air mutlak, lap lah, kita lap sudah terangkat. Jangan kayak inilah, ini misalnya basah kada dibuangi, kada diserap basahnya tuh langsung dipel, ya itu kemana-mana najisnya banyak kok. Itu kan menghilangkan najis, itu malah menambah najis. Jadi hilangkan dulu bendanya. Kalau perlu kita jadikan najis hukmiyah sampai kering, kipasi kan misalnya, ya Allah kipasi supaya kering lantai itu. Imbah itu kita lapai lagi dengan kain basah. Nah, itu dah. Itu sudah terangkat. Artinya sudah terangkat tuh kada ada lagi itu najis, kita hendak sembahyang situ sah. Kada basah sajadahan, bayang di atas itu sah. Di lantai ini tuh. Tapi amunnya nang imbah bakamih itu nah langsung dilap kasih itu kamari itu nanya banyak itu kan menghilangkan najis tuh malah menambahin najis, jadi dihilangkan bandanya dulu. Atau misalnya itu kan contoh kamih itu deh, tahi misalnya tahina mencongol tahina, nah kita buangi dulu nang bendanya tahi itu nah pakai tisu lah buang. Kalau sampai kadida lagi bendanya, sampai kadida lagi buang bendanya, kada hilang lagi najisnya tuh kada di pakai banyak, itu namanya najis ainiyah berubah jadi najis hukumiyah. Tapi harus menghilangkannya dengan kain basah, kita lap dilap. Nah, muntah kayak itu juga, muntah di lantai itu najis. Cara menghilangkannya kayak itu juga. Pakai tisu gitu, tisu lah bersihkan dulu sampai hilanglah muntahnya tuh, membantu kita keringkan misalnya lo kada lagi bendanya, hanya kita lap pakai kain basah terangkat. Jangan waktu muntahnya tuh langsung dipel gitu, nah tuh banyak kamu. Itu caranya. Ini lantai kita ini karena apa bang diungkap-ungkap. Lain misalnya kayak papan satampik kayak ini nah, papan kayak ini nah. Ya kalau misalnya bahira misalnya kucing kami kucing misalnya, apa ada buahnya hancingnya, nah ngimi ya lagi nah, ini kan kada perlu dititisui, bawa lagi nah ke sungai, culup di sungai nah, kada mogolazah lah, kada perlu sampai 7 kali kita buangi, ini paling nyaman dia membersihkan ini di sungai, berculup-culup ya Allah hilang sudah najisnya. Lebih mau kayak lantai kita nih kan kalau dibawa ke sungai berikit ya Allah di lantai kita nih kan kalau diungkap-ungkap. Nah itu caranya. Nah najis inilah kada hilang kecuali dengan air. Menghilangkannya itu dengan air. Nah kecuali sudah kita jelaskan belum kan? Najis nang ada di kemaluan kita imbah behera itu boleh Allah semalam kada pakai air, pakai tisu aja nah, atau pakai batu aja. Sudah ayo belum kah? Sudah leh. Tapi kalau selain dikubul kemaluan di muka, selain kemaluan di dubur lubang burit, itu harus pakai najis ya, pakai banyu. Contoh misalnya orang ini bahera sekalinya tahinya ini maaf lah kapalit paha seorang juga. Nah nang di paha ini kenapa lagi pakai tisu kok, itu harus pakai banyu. Bisa juga kan orang tuh bahera bocor sekalinya mau tak kelandau seorang yobang, nah nang di landau tuh kada kawat tuh pakai tisu, pakai batu, harus pakai banyu. Pokoknya nang selain dikubul dan dikubur
itu harus pakai banyu di lantai tadi pakai banyolan, pakai banyu itu maksudnya lap dibasahi, dibanyui, hanya dilap. Tapi sudah kita hilangkan tadi bendanya. Nah, kayak itu. Sama juga lah ngerancak kita tamu kayak ini. Bisakah di rumah pian tetamu teh cacak? Rancak kayak lo. Ulun gini masih gitu rancak kayak tetamu teh cacak. Cacak tuh kan inya behera tuh basah hanya inya behera tuh basah. Tak ya misalnya gugur ke lantai. Biasanya pian membuangnya itu kayak apa? Pakai nah umumnya wah ini pakai tisu aja pian ambil lo tisu ambil. Nah pian lagi itu nah pian buang biasanya lah itu tangkat lah najisnya, masih ada najisnya di situ karena kada pakai banyu. Jadi biar pian 100 kali pian tisui itu nah hilang sudah teh cacaknya, tapi waktunya gugur tadi basahnya menempel di sini. Itu biasanya mun kita kadang ngerti kita tisui aja nah. Mbak tuh sudah hai selama-lamanya kadang padahal situ tertinggal najis. Jadi kayak apa? Ambil lah kain basahi sedikit melap. Makanya kalau di masjid itu ada namanya kita mempel. Mempel itu kan apa namanya? Misalnya ada tahi cacak di keramik masjid. Jadi ulun sapui dulu kan tahi cacak tuh ulun buangi dulu nih. Nya cacak behera. Nya behera tuh waktu basah. Lalu kalau lawasan lalu kering. Kita buangi tahi cacak kita sapui. Tapi belum tangkat lagi najisnya, makanya kita basuh pel yang kita basahi, nah hanya kita lap pakai pel, itu kan kayak air gitu, hanya terangkat najisnya. Itu nya bila najis itu ada kawa dengan pakai tisu aja ada tangkat, kecuali pakai banyu ini. Pakai banyu itu kan mesti disimbur lah, kainnya kita basahi, nah kita lap, hanya tangkat, nah najisnya hanya hilang najisnya. Nah itu. Nah kedua itu kan najis mutawassithah tadi terbagi kepada dua. Yang pertama tadi nanya mutawassithah ainiyah, anu ada bendanya, ada ainnya. Ini ada ngarannya macam yang kedua bilang najis hukmiyah, maksudnya najis mutawassithah hukmiyah. Secara hukum itu ada najisnya itu walaupun bendanya ada lagi. Namanya najis hukmiyah namanya, yang mutawassithah hukmiyah namanya, yaitu bendanya tidak dapat dilihat oleh panca indera seperti air kencing yang kering. Banyu kamih nih mungkin misalnya lah di lantai itu misalnya 2 hari yang lalu orang bekamih, siapa kekanakan nggak kami misalnya 2 hari yang lalu, tapi kan sudah kelawasan, apalagi di keramik itu cepat keringnya, cepat hilangnya. Nah itu kan imbahnya bekamih 2 hari yang lalu di tempat itu, dan itu kada pernah lagi dibersihkan, itu najis walaupun kencingnya itu sudah kering, tapi namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah, bendanya kada ada lagi, cuman nih najisnya masih ada. Nah kita bila sumbayang itu ada sah, mun kada sajadah mun tersentuh anggota kita nih. Kan kita sumbayang itu kan suci badan ya, kalau suci pakaian, suci anggota, suci tempat daripada najis lah. Nah kecuali misalnya lah kita sumbayang itu kau menyingkirakan kayak inilah, bila kita sumbayang tuh nang tempat yang kita sentuh itu harus suci. Biasanya tangan kita lah yang menyentuh. Nah waktu kita sujud menyentuh lantai ya lah. Nah batu kita sujud nih, lintut kita nih karena lantai ya lah. Misalnya kita nih umpat sumbayang singgah di langgar orang di padang hutan, misalnya ada langgar, cuma kan dia lagi penghuninya cuma banyak cacak betuyuk di situ. Kayak apa kita sembahyang gitu, asal kita kalau menghindar aja kada tercapai teh cacak, sah sembahyang kita. Walaupun waktu kita sujud tuh misalnya di higas ini nah teh cacak, ini misalnya nih keciuman ningur-ningur teh cacak, asal jangan kada tagetok hidung kita, asal kada tagetok anggota tubuh kita, ada apa? Kita misalnya sujud, nah sujud ya Allah, kayaknya di sini ada tahi ayam nah.
Itu kada apa. Sahaja sembahyang kita asal jangan tagatuk. Namun tagatuk kam batal sembahyang kita. Asal kawa menyingkir aja daripada tahi cacak, tahi ayam dan najis yang lain. Nah, nang amannya tuh kan dasar bersajadah bang. Amun kita apalagi kita lah nang bisi kucing nih di rumah deh. Kucing nih tuh bila tak pacul bulunya itu najis walaupun kucingnya masih hidup. Nah jadi bila begedohan kucing di rumah, bila hendak sembahyang tuh amannya bersajadah juga. Nang sajadah nang sampai siaga sembahyang, nang sajadah batuyok di situ kira timbul kucingnya guring di atas sajadah bulunya. Nah jadi bersajadah ya, nah di atas sajadah kita sembahyang walaupun di bawah sajadah tuh banyak bulu-bulu kucing kada apa lagi ini sudah terhalang sajadah. Nah jadi tadilah najis hukumiyah tadi bendanya tidak dapat dilihat oleh panca indera seperti air kencing yang kering pada tempatnya. Caranya cukup menumpahi air pada tempat itu atau bisa juga kada mesti ditumpahi air ya tadi kain dibasahi dengan air lalu lap dengan kain itu kan dengan air juga. Nah itu bisa contohnya tadi apa banyu kami nang sudah lawas kering sudah tapi kada pernah disimbur itu namanya najis hukumiyah. Nah itu cara menghilangkannya kita lap aja pakai kain basah atau kita pel dengan kain basah atau kita simbur pakai banyu itu tak angkat najisnya. Atau tadi kayak orang kanakan tadi hanya ada kami di lantai kita serap loh kamihnya tuh nah kita serap kamihnya tuh nah sampai hilang kamihnya tuh kita diamkan satu mat berubahlah ainiyah itu menjadi hukmiyah. Hukmiyah itu artinya kadida lagi bendanya nih cuman masih najis tuh kenapa belum disimbol pakai banyu. Bisa juga hukmiyah tuh kayak itu kada mesti nang kamih nang sampai 3 hari kamih nang waktu itu juga cuman kita serap lalu kita tiup-tiup misalnya supaya kering atau kipasi supaya kering jadi hukmiyah. Nah jadi itu caranya kita siram pakai banyu bisa atau kita lap pakai kain basah kita pel. Nah itu cara menghilangkan najis lah. Nah itu kan 3 tadi caranya macam-macam. Nah perhatian anak perempuan meskipun kurang umurnya 2 tahun maka air kencingnya itu najis mutawasitah. Nah kan amun mukhaffafah tadi kakanakannya itu laki-laki umurnya belum 2 tahun dan ini menyusu aja. Ini kakanakannya perempuan itu kamihnya tuh kada mukhaffafah mutawasitah juga. Nah kada kawan dengan dipercikan aja kada kawan. Kalau lelakian tadi kan kakanakannya kalau dipercikan aja kalau ini kalau perempuan itu kada mukhaffafah tapi mutawasitah kayak kami orang dewasa. Cara menghilangkannya gitu kada cukup dengan dipercikan air. Nah seperti air kencing orang tua. Nah jadi kami kakanakan perempuan walaupun umurnya kurang 2 tahun itu sama wan kami orang tua juga itu. Nah dan anak laki-laki yang sampai umurnya 2 tahun atau lebih maka air kencingnya najis mutawasitah kada lagi mukhaffafah. Ini tadi kan kalau umurnya kurang daripada 2 tahun amun sudah 2 tahun umurnya atau lebih bakamihinya nah itu kada kawa lagi dengan dipercikan air harus misalnya kan ditapas tuh di kainnya itu kada kawa dipercikan aja. Nah walaupun dia masih minum susu ibunya saja walaupun masih menyusu tapi umurnya sudah 2 tahun atau lebih. Nah dan anak laki-laki yang makan atau minum berkenyang selain susu ibunya meskipun sekali atau kurang 2 tahun maka air kencingnya najis mutawasitah. Misalnya kakanakan nih lelakian kakanakannya umurnya belum lagi 2 tahun tapi sudah makan pisang iya, makan son iya. Walaupun makan sonnya sekali aja sisanya nyusuk. Nah itu nyebila bakameh itu kada lagi mukhaffafah. Karena kalau lagi nang dipercikan dah harus ditapas dah. Jadi kaminya kayak kami orang dewasa toh. Ini sudah makan
makan yang berkenyang seperti songa atau nasi bepirik kah bayi kan. Nah gitu. Jadi mukhafafah itu kami kekanakan yang laki-laki umurnya belum 2 tahun dan inya ada makan apa-apa kecuali menyusu aja sebuting. Nah itu cukup dengan dipercikan aja. Nah paham ya kalau leh. Nah jadi lemon paham tuh kan itu kawas sudah malakan contohnya nang rancak terjadi bagi kita nih, kita nih kada bang kami di lantai itu di WC nang rancak tuh kucing bisa kami di lantai, cacak bisa beherak. Nah yang katakan amun sekedar menghilangkan pakai tisu aja itu masih ada najisnya. Kayak apa? Disimbur pakai banyu atau dilap pakai kain basah, hanya tak angkat najisnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala